Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channelnya Ukas Lalawora. Gak bosan-bosannya, saya lagi semangat-semangatnya bikin konten dan semoga channel ini terus berkembang. Dan terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mendukung dari awal sampai sekarang sih masih subscribernya alhamdulillah udah mencapai 400 lebih dan mudah-mudahan bisa mencapai 1000 di bulan-bulan yang akan datang. 1 bulan kemudian mudah-mudahan udah mencapai 1000 dan mohon dukungannya semoga segera tercapai untuk monetisasi. Oke, kali ini karena dari awal saya konsisten mengenai konten-konten mengenai bisnis franchise minuman dan khususnya yang saya geluti sekarang itu bisnis franchise minuman es teh gitu. Dan banyak es teh itu, banyak ada es teh Nusantara yang saya sekarang rintis, kemudian es teh Poci, es teh Jumbo dan lain-lainnya. Yang memang yang paling terkenal itu es teh yang dari Solo lah gitu, yang basicnya itu dari sana gitu. Termasuk ini juga es teh Nusantara itu basic tehnya itu memang dari Surakarta, dari Solo, dari Jawa Tengah gitu, karena memang mempunyai ciri khas cita rasa teh yang enak lah gitu. Untuk pecinta teh pasti tahu gitu cita rasa teh yang nikmat. Oke guys, kali ini juga saya akan membahas mengenai bisnis franchise ini, bagi teman-teman supaya apa? Supaya bisa menjadi inspirasi gitu bagi teman-teman mau membuka usaha es teh ataupun bisnis franchise yang lainnya. Banyak ada kayak fried chicken, potato, kemudian Korean barbecue dan lain-lain. Termasuk di minuman juga ada boba, Thai tea, es teh dan minuman kopi lainnya juga banyak bisa dipilih. Yang penting franchise itu kemitraan itu murni ke depannya itu 100% keuntungannya itu didapetin sama si mitranya. Jadi gak ada presentase keuntungan bagi si pemegang perusahaan gitu. Jadi kita bisa menentukan harga, keuntungannya juga 100% untuk kita gitu. Cuman kita kedepannya memang repeat order, bahan baku dan lain-lainnya kita ketergantungan terhadap si perusahaan tersebut. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas gimana sih gitu untuk membuka franchise, untuk membuka awal untuk membuka usaha itu. Karena franchise kan modalnya memang ya anggaplah 10 juta ke bawah, bahkan dengan 3 juta 4 juta juga bisa untuk membuka usaha sendiri. Oke, bagi teman-teman yang mau segera memulai usaha dan bingung nih mau usaha apa, gak usah bingung, sekarang banyak banget gitu bisnis franchise, khususnya yang saya geluti ini. Saya juga gak direncana dengan mateng, gak terpikirkan bakal membuka usaha ini. Saya scroll di Instagram, tiba-tiba muncul bersponsor es teh Nusantara dan saya tertarik. Saya klik, saya cari tahu, saya konsultasi dengan bagian marketingnya, tiktok deal. Jadi saya beli paket kurang lebih 6 juta berapa lah, pokoknya habis kurang lebih 7 juta sama lapak lah, karena saya lapaknya di UMKM Indomart gitu, daftar ke Indomart gitu, kurang lebih 7 juta habis. Dan 7 juta itu kita sudah siap berjualan dan udah punya bahan baku itu. Paket 6 juta kemarin saya punya bahan baku itu 500 porsi. Nah, dari 500 porsi yang kita dapat itu kembali uangnya. Dari 500 porsi itu kurang lebih 2 jutaan itu kembali setelah habis bahan bakunya. Nah, dari 2 juta yang udah kembali ke kita itu diputerin lagi. Harus dan wajib pinter untuk mengatur uangnya yang udah kita dapat dari bahan baku yang udah kita jual 500 porsi, harus jadi bahan baku lagi untuk dijual di bulan berikutnya, untuk dijual di hari-hari berikutnya gitu. Jadi harus muter, bahkan harus ngegulung jadi gede, jadi lebih gede lagi modal kita gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk kuncinya. Nah, bagi teman-teman yang mau buka usaha, jangan hanya merencanakan aja, jadi harus segera memutuskan mau usaha apa nih gitu. Minuman, makanan ringan atau makanan berat, banyak, mau fried chicken, mau banyak lah franchise makanan gitu, apalagi minuman gitu yang saya geluti sekarang, banyak banget pilihannya. Jadi kalian tinggal tentuin mau di jenis apa nih gitu usahanya gitu. Karena apa, sekarang memang usaha itu salah satu yang walaupun kita kerja di salah satu perusahaan, tapi usaha itu bukan wajib ya.
memang harus punya. Buat apa? Buat backup gitu, backup kita di pekerjaan itu. Tidak selamanya kita itu meningkat, tidak selamanya itu kita stabil pendapatan sekian. Ada masanya di titik jenuh, ada masanya di bawah, ada masanya di atas. Cuman kalau misalkan kita punya usaha sampingan, anggaplah ini bisnis franchise, ini kita punya gerai franchise minuman, misalkan saya ini punya ST Nusantara, anggaplah ini sebagai sampingan, buka usaha dengan modal 6 juta, dapat gitu uang penghasilan harian 300.000, 400.000, dan itu alhamdulillah bisa menambah pundi-pundi rupiah buat keluarga gitu, buat sekolah anak, buat jajan dan lain-lain gitu. Apalagi yang mau fokus, nah ini yang saya mau bahas, yang udah seperti saya ini, saya udah fokus di dunia bisnis, dan saya awalnya dari franchise, dan saya di sini mendapatkan ilmu gitu untuk mengembangkan bisnis ini. Apakah saya mengembangkan bisnis yang lain gitu dengan perpaduan, nanti perpaduan minuman dan makanan, apakah gimana gitu. Ini yang saya akan bahas. Oke guys, terus pantengin videonya, jangan di skip. Oke, jadi itu yang akan saya bahas sekarang, dan saya ini berbagi aja karena pengalaman saya di sini setelah kemarin berhenti bekerja, dan saya gak ada pendapatan lain selain mengembangkan bisnis franchise yang saya geluti dan yang saya pilih dari awal. Mau tidak mau ini harus berkembang. Bagaimana caranya gitu? Jadi ini sesuatu yang harus saya fokuskan, karena awalnya saya memang mau berhenti, awalnya gak mau nerusin usaha ini, tapi karena memang dukungan dari keluarga, dari istri, dari orang tua, dan dari kakak, ini harus diterusin, dan saya fokus, dan saya akan nerusin ini sampai ini berhasil nanti ke depannya. Gimana sih gitu bisnis franchise ini supaya berkembang ke depannya? Oke guys, jadi saya akan membahas ini. Jadi gini, planning ke depannya ketika kita udah membuka bisnis franchise satu cabang, itu kurang lebih anggaplah kita ambil paket yang 6 juta. Dari 6 juta itu kita bisa memutarkan lagi untuk modal bisnis berikutnya, karena ada bahan baku yang dijual kembali kan, kurang lebih 2 jutaan itu bisa diputerin lagi untuk bahan baku. Nah, gimana caranya supaya setelah ini berkembang, kita itu harus punya rencana planning ke depannya, itu membuka cabang baru atau cabang kedua. Supaya apa? Supaya yang cabang yang pertama udah kita rintis itu tetap bertahan dan menjadi pondasi awal, dan cabang yang kedua itu untuk membackup ketika apa? Ketika yang cabang satu lagi. Ya gitulah yang namanya usaha ya, yang namanya bisnis itu kadang ada naik turunnya, itu memang ketara banget gitu. Jadi kita antisipasi, jadi setelah mateng yang bisnis yang cabang yang pertama itu, kita wajib membuka cabang yang baru supaya bisa membackup ketika ada penurunan penjualan. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa bertahan, survive di bidang bisnis yang kita geluti sekarang. Dan cara yang kedua ini untuk mempertahankan konsistensi penjualan di bisnis minuman yang pertama, itu bisa dikombinasikan guys. Kalau misalkan saya yang pilih sekarang itu ST, bisa dikombinasikan dengan usaha yang lain. Misalkan kita buka cabang yang keduanya itu bukan di minuman tapi di makanan, misalkan Korean barbecue atau gerobak Korean atau apa gitu ya, atau fried chicken. Kita punya 2 gerai, 2 booth di satu tempat yang sama, minumannya punya kita dan makanannya pun punya kita, dan itu bisa saling backup. Ketika udah bisa saling backup penjualannya, ya kita alhamdulillah bahkan udah bisa merasa aman gitu. Apalagi di bisnis minuman oke lah, ketika musim kemarau itu bisa jualannya bisa lumayan gitu, tapi musim hujan itu perlu diantisipasi. Maka kita harus punya plan, punya usaha lain selain minuman, dan itu bisa jadi trik kalau misalkan bersampingan. Misalkan di sini minuman ST Nusantara, dan di sini misalkan fried chicken, atau jangan fried chicken, sekarang yang lagi rame itu Korean barbecue atau gerobak Korean. Itu bisa kombinasi yang bagus gitu, dengan modal kurang lebih ya franchise itu antara 10 jutaan lah gitu, 8 juta 10 juta itu udah bisa buka. Nah, tinggal lapaknya. Kalau lapaknya itu di
UMKM Indomart atau Alfamart itu antara 600 sampai 700 ribu. Jadi itu masih bisa ketutup lah. Saya juga di sini penjualan satu harinya itu 250, 300 ribu, 400 ribu, 450 ribu kadang-kadang gitu. Dan ini bisa nutup gitu, bisa nabung 25 ribu per hari untuk lapak. Nah, itu mungkin triknya ke depan. Jadi kita itu jangan terpaku pada satu cabang, satu usaha aja gitu. Nah, jadi harus memperluas, atau bahasa marketingnya itu ekspansi. Kita punya cabang yang pertama, anggaplah ini cabang pusat. Kita buka cabang gerai-gerai di yang lainnya, ekspansi. Nah, itu mungkin triknya. Tapi trik yang kedua juga, kita membuka usaha bisnis dengan yang berbeda gitu. Ini minuman dan ini makanan ringannya, misalkan gerobak Korean atau fried chicken atau apa. Itu bisa jadi kombinasi yang bagus untuk saling backup di usaha kita sendiri gitu. Oke, itu sebagian trik yang bisa saya utarakan dan berbagi juga buat kalian. Jadi kalian kalau misalkan mau buka usaha, jangan hanya merencanakan saja gitu, harus sama actionnya. Lebih baik banyak action. Gagal itu ya bumbu-bumbu kehidupan lah, bumbu-bumbu dalam bisnis. Harus berani gagal. Berhasil itu adalah bonus, tapi harus siap gagal. Kalau nggak siap gagal, mending jangan terjun di dunia bisnis. Bahkan di dunia pekerjaan juga ya banyak lah tekanan dari atasan, target yang harus kita capai, pekerjaan yang harus diberesin, ada deadline-nya dan lain-lain. Kita dapat gaji tapi ada tanggung jawab juga yang harus diberesin. Itu sama lah gitu di dunia kerja juga. Saya kurang lebih 6 tahun 7 tahun di dunia pekerjaan di perusahaan, dan sudah cukup. Saya sekarang memulai di usaha di bisnis sendiri, dan ada ditunjuk sendiri, menargetkan sendiri, dan hasilnya untuk diri sendiri gitu. Jadi lebih enak. Oke guys, jadi clear ya. Bagi yang mau buka usaha franchise, ayo mulai dari sekarang, jangan tunggu lama-lama lagi, karena kesempatan harus segera diambil gitu. Kita punya modal 4 juta, 5 juta atau lebih dari itu lebih bagus, dan itu bisa semakin gede modal, tapi gak nentu ya, gak menjamin gitu. Modal gede gak menjamin usaha kita juga berkembang dengan bagus. Bahkan dengan modal kecil itu bisa lebih berkembang lebih bagus. Karena apa? Dengan memanfaatkan modal kecil ya kita ininya juga, jerih payahnya juga lebih lah gitu. Untuk memanfaatkannya juga lebih, kerja kerasnya lebih gitu. Untuk pengen segera berlipat, modalnya bertambah semakin gede, pengen buka cabang berikutnya. Jadi motivasinya lebih gede dengan modal kecil gitu. Dan kalau misalkan rugi pun, kalau misalkan bangkrut juga ya modalnya juga emang kecil gitu, ya udahlah ikhlasin aja. Ya itu bagian dari konsekuensi bisnis, ada gagal ada berhasil, dan berhasil itu apa? Bonus gitu. Jadi gagal ya banyak lah gitu yang gagal, yang sukses juga udah berapa puluh kali gagal, gak menyerah, bikin lagi usaha, coba lagi, kayak ale-ale aja, digosok coba lagi, udah 10 kali beli ale-ale, alhamdulillah dapat satu kan gitu yang berhadiah, kayak gitulah gitu. Jadi kita jangan berhenti mencoba, jangan berhenti berusaha. Bagi yang mau usaha sekarang, mau franchise, mau punya merek sendiri, silahkan segera untuk memulai. Jangan tunggu nanti ada pandemi COVID lagi, berhenti dari pekerjaan, bingung mau punya pendapatan dari mana. Tapi kalau kita punya usaha ya seenggaknya ada lah gitu buat jajan, dan kita bertahan hidup, survive dari usaha kita sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga muncul di beranda-beranda kalian. Dan kalau misalkan muncul, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang udah subscribe, udah like, udah komen, terima kasih banget. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan sukses untuk semuanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.